Bonjour, halo semuanya. Nah, kembali lagi di channel aku. Buat kali ini pembahasannya itu aku bakal ngebahas soal eh gimana gimana kalau rasanya kalau kita belanja di Kanada. Apakah ada perbedaannya ketika kita belanja di Indonesia dan belanja di sini? Yuk simak dulu yuk, check it out. Sorry banget kalau kali ini suaraku itu agak bindeng. Soalnya aku berapa hari aku lagi sakit gitu dan aku tetap untuk berkomitmen walaupun hanya seminggu sekali sampai seminggu 2 kali untuk aku tetap recording buat video. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi aku mau ngejelasin apa sih perbedaan ketika aku belanja di Kanada dan belanja di Indonesia. Nomor 1, kalian bisa banget mengembalikan barang-barang yang walaupun kalian sudah pakai, tapi asalkan dia masih punya name tag harga tuh, kalian bisa return lagi dan itu bebas kok. Mau itu baju putih, mau warna apapun, mau itu perhiasan, pakaian dalam, semuanya itu berlaku. Bahkan nih aku baru aja belanja di Sephora. Di Sephora itu kalian bisa banget mengembalikan barang walaupun udah kalian pakai 20%, tapi kalian bisa return ke tokonya. Jadi mereka menerima return dan uang kalian itu dikembalikan hampir 100%. Ataupun kalian mau exchange atau menukarkan dengan barang yang harganya serupa ataupun kurang lebih kayak gitu, itu bisa banget. Jadi makanya itu penting banget kalau ketika kalian berbelanja di Kanada, wajib banget untuk nge-keep receipt ataupun struk tanda pembayaran. Karena ketika misalkan nih aku belanja baju ini, aku tuh udah sampai rumah tuh udah kayak kok aku nggak lagi kepengen ya, aku lagi pengen ganti model lain, ataupun aku kayak misalkan lagi butuh duit, jadi aku bisa banget untuk kembaliin asalkan receipt ataupun struknya masih aku simpen dan tagnya masih ada di belakang, dan pengembaliannya itu dalam jangka waktu 30 hari. Jadi misalkan ini nih, kalian punya temen yang ngasih kalian kado, tapi biasanya sih mereka ngasih kado kadang-kadang dengan struknya atau receipt-nya, dan kemudian kalian nggak cocok nih, dan itu bisa banget untuk dikembaliin tapi dengan metode pembayaran yang sama. Terkadang-kadang mereka minta kayak gitu, misalkan sebelumnya kalian pembayarannya lewat debit card, jadi akan dikembalikan lewat situ. Ataupun misalkan sebelumnya kalian membayar pakai cash, biasanya tokonya bahkan ngembaliin lewat cash. Tapi kadang-kadang juga ada yang ngembaliin lewat gift card, alias nggak bisa ditukar lagi untuk dalam bentuk uang, tapi mereka ngasih dengan kalian kayak kayak credit store gitu. Jadi kalian bisa belanja lagi di toko yang sama dengan harga yang misalkan 100 gitu. Jadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu di sini ada namanya, kalau hari-hari belanja itu yang paling heboh nih ya, mungkin antara Kanada, US, tapi aku nggak begitu tahu untuk negara lainnya. Biasanya tuh paling heboh belanja di Black Friday, Boxing Day. Jadi itu adalah momen-momen dimana orang belanja itu gila-gilaan, bahkan diskonnya itu hampir 75% sampai 80%. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini, kebanyakan kalau store di US dan Kanada itu mereka bener-bener kayak ngasih diskon bener-bener. Jadi kayak misalkan nih, setiap harinya kalian ngelihat harga baju itu harganya 100.
mereka diskon jadi $25 gitu loh. Jadi mereka nggak kayak di Indonesia harganya udah di up, tapi kemudian dikasih diskon lagi. Enggak seperti itu. Jadi mereka diskon benar-benar diskon. Misalkan harga normal 100, mereka jual harga 25. Jadi kalian nggak bisa dapetin harga 25 itu di hari-hari biasa gitu loh. Jadi mereka hanya biasanya ngasih diskon untuk ngehabisin stok gudang besar itu. Jadi mereka cuma kayak ngabisin stok doang. Jadi bukan harga yang udah di mark up kemudian di diskon, enggak. Jadi sistemnya sangat beda ya. Dan juga tenang aja, kalau kalian belanja di sini nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu kayak merasa diuntitin. Karena kalian kalau belanja di Kanada, US, kalian cuma ditanya doang sama mbaknya, everything is okay, you wanna try on. Walaupun itu baju warna putih sekalipun, kalian bebas untuk nyobain. Mau kalian gak usah beli, gak bakal dikuntit sama mbak-mbak yang kayak di store lain. Bahkan ketika kalian nyoba parfum, nyoba makeup dan lain-lain, semuanya tuh gak bakalan kalian tuh ngerasa nyaman gitu loh. Makanya aku lebih suka, jujur ya, aku lebih suka belanja di sini dibandingkan di Indonesia. Karena soalnya mbak-mbaknya tuh nggak ngikutin kayak aku tuh mau maling gitu. Jadi kalian mungkin suatu saat bisa sekali-sekali nyoba untuk belanja di luar negeri dan kalian ngerasain deh vibes-nya gimana. Pokoknya bahkan aku juga pernah masuk ke toko Hermes. Ini ya, toko Hermes, toko yang barang-barang luxury itu kayak Dior. Mereka kayak nggak nguntitin sama sekali, mereka malahan nawarin mau dicoba dulu nggak, mau pakai ini nggak, mau pakai itu nggak, dan pokoknya kayak ramah gitu. Kita bebas mau ngambil video, kayak mau cuma sekedar nyoba-nyoba, sekedar foto-foto, nggak apa-apa. Tapi kecuali toko Hermes itu sama sekali nggak boleh untuk ngerekam video apapun, hanya di toko Hermes doang. Kalau yang lainnya itu boleh. Kalau di luxury kayak Gucci, Dior, terus kayak Prada, itu boleh banget. Bahkan aku sering coba untuk masuk doang, ngeliatnya harga, habis itu keluar. Mereka itu nggak apa-apa banget, mereka malah seneng banget kok. Bahkan mereka sering banget ngasih aku sampel, walaupun cuma mampir doang, aku nggak beli apapun di situ. Mereka cuma kayak keren banget ya. Akhirnya itu bikin aku mau kembali lagi gitu loh ke toko itu. Dan di Boxing Day itu kapan? Boxing Day itu di tanggal 26 Desember. Jadi abis Christmas mereka punya sale gitu loh. Jadi kalau menurut aku lebih suka untuk belanja di Boxing Day dibandingkan Black Friday. Karena Black Friday itu biasanya mereka hanya diskon maksimum 50%. Tapi ketika Boxing Day mereka gila-gilaan, diskonnya 80-75% sampai 90%, bahkan kadang buy one get one. Pokoknya gila-gila banget deh. Karena di saat itu orang mau cuci gudang, mau stok barang baru. Jadi gitu ya pengalaman aku selama belanja di Kanada. Gimana teman-teman? Apa kalian tertarik untuk belanja di Kanada atau di US? Jangan lupa ya follow dan subscribe akun aku. Aku akan membagikan berbagai informasi yang kira-kira menurut kalian bermanfaat. Jadi thank you for watching. See you in my next video. Thank you. Bye bye.